Podcast Network Asia. Semua orang sukses awalnya merupakan pemimpi yang besar. Mereka mengimajinasikan masa depan seperti apa, lalu bekerja keras untuk mendekatkan diri mereka pada tujuan tersebut. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Goals karya Brian Tracy. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas cara mencapai hal besar dalam hidup. Kenapa ada orang yang bisa mencapai hal besar yang dia inginkan? Tapi ada juga orang yang hanya ingin hidup yang lebih baik. Jawaban yang berbeda akan menentukan hidupmu seperti apa. Perlu dipahami, tujuan itu berbeda dengan keinginan. Tujuan itu jelas, tertulis, dan spesifik. Tujuan dapat dijelaskan dengan mudah kepada orang lain. Kamu bisa mengukurnya dan kamu tahu kapan kamu mencapainya atau tidak. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, tujuan menjadi kompas kehidupan. Buat yang tidak kenal dengan penulis, Brian Tracy merupakan penulis buku yang terkenal. Namun sebelum menjadi seperti sekarang, penulis boleh dibilang memulainya dari nol. Penulis tidak lulus sekolah dan mencari uang dengan bekerja serabutan, mulai dari mencuci piring, mencuci mobil, dan sebagainya. Kemudian penulis menjadi agen penjualan. Namun tentunya, bekerja di bagian penjualan itu tidak mudah. Hingga suatu hari, penulis memutuskan untuk mengubah hidupnya. Dia menuliskan sebuah tujuan yang besar, yaitu mendapatkan 14 juta rupiah per bulan dari komisi. Dalam setahun, hidup penulis berubah. Apa yang ditulis di awal ternyata berhasil diwujudkan menjadi kenyataan. Jika tujuan begitu penting, kenapa banyak orang tidak membuat tujuan? Ada beberapa alasan. Pertama, mereka pikir tujuan itu nggak penting. Banyak orang tidak paham pentingnya sebuah tujuan. Jika kamu tumbuh besar dalam keluarga yang tidak punya tujuan yang jelas atau teman di sekitarmu juga tidak memiliki tujuan hidup, maka mungkin saja kamu juga merasa kalau tujuan itu nggak penting. Hidup mengalir sajalah. Kedua, mereka tidak tahu caranya bagaimana. Banyak orang tidak punya tujuan karena mereka tidak tahu cara membuat tujuan yang benar. Parahnya lagi, ketika ditanya apa tujuan hidup mereka, jawabannya seringkali bukan tujuan, tapi hanya keinginan. Misalnya ingin bahagia atau menghasilkan banyak uang. Ketiga, takut gagal. Mengalami kegagalan bukanlah perasaan yang menyenangkan. Mayoritas orang tentunya berusaha sebisa mungkin menghindari perasaan tersebut. Kegagalan tidak hanya menyakitkan secara emosional, tapi juga bisa berdampak pada keuangan. Setiap kali kita mengalami kegagalan, kita berusaha sebisa mungkin agar tidak mengalami kegagalan lagi di masa depan. Namun di sisi lain, ketika kita terlalu berhati-hati, kita jadi menghambat perkembangan diri untuk melakukan eksplorasi, sehingga kita tidak sepenuhnya membuka potensi diri. Keempat, takut ditolak. Banyak orang tidak berani punya tujuan yang besar, karena mereka takut dikritik atau dicemooh. Mereka takut ditertawakan oleh orang lain. Mungkin tipsnya adalah kamu tidak perlu memberitahu orang lain di awal. Biarkan hasil kerja kerasmu yang berbicara. Kedua, latihan sebelum membuat tujuan. Sebelum menentukan tujuan yang besar, penting untuk punya mindset yang benar. Ada beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama, bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Perubahan apapun yang kamu inginkan, semua tergantung dirimu sendiri. Bebaskan dirimu dari semua pikiran negatif, misalnya mental selalu jadi korban. Ketika ada kejadian buruk dalam hidup kamu sibuk menyalahkan orang lain, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Lebih baik kamu menerima kejadian tersebut, lalu mulai berpikir harus apa ke depannya. Kedua, perjelas nilai yang kamu miliki. Apabila tujuan yang dibuat tidak sesuai dengan nilai atau prinsip diri, maka kamu tidak akan bahagia. Mungkin kamu bisa mulai dengan melihat dari masa lalu. Coba renungkan hal apa yang penting buat kamu. Ketiga, menolak kepercayaan yang membatasi diri. Apakah kamu sering diberitahu kalau kamu tidak bisa atau tidak mungkin?
Ini boleh dibilang merupakan bagian dari kepercayaan yang membatasi diri. Perlu kita pahami, apapun ucapan yang menghalangi kamu mencapai hal besar, itu bukanlah kenyataan. Namun hal ini bisa menghambat kesuksesan apabila kamu mempercayainya. Misalnya kamu percaya kalau kamu bukan anak yang pintar. Mungkin kepercayaan ini muncul saat kamu masih kecil. Kamu selalu dibilang bodoh oleh orang di sekitarmu. Atau nilai kamu selalu jelek di sekolah. Namun hal ini bukan kenyataan, itu hanya kepercayaan saja. Mungkin saja kamu punya keahlian lain, misalnya memasak, wirausaha, dan sebagainya. Keempat, visualisasi masa depan. Latihan visualisasi dapat membantu kamu mencapai tujuan yang besar karena menyentuh 3 bagian dalam pikiran, bawah sadar, pikiran sadar, dan pikiran super sadar. Ketika ketiga bagian ini bekerja sama, maka akan menjadi sebuah energi yang membuat kamu jadi magnet untuk menarik orang lain atau apapun yang bisa mendekatkan kamu pada tujuan yang besar. Ketiga, cara membuat tujuan. Banyak orang bukannya tidak punya tujuan, tapi mereka tidak tahu cara membuat tujuan yang benar. Ada 7 prinsip utama dalam membuat sebuah tujuan. Pertama, tujuan harus jelas, spesifik, dan ditulis. Sebuah tujuan tidak boleh rancu atau sifatnya umum, misalnya ingin bahagia atau punya banyak uang. Sebuah tujuan harus jelas sehingga kamu bisa memvisualisasikannya di dalam pikiran. Kedua, tujuan harus bisa diukur dan objektif. Punya banyak uang bukanlah sebuah tujuan. Itu hanya keinginan atau fantasi kebanyakan orang. Coba tulis angkanya berapa. Misalnya kamu ingin memiliki harta senilai 1 miliar pada umur 30 tahun. Ketiga, tujuan harus jelas waktunya. Ada fakta yang menarik. Tidak ada tujuan yang tidak realistis, tapi deadline yang tidak realistis. Ketika kamu menentukan deadline-nya kapan, coba tulis secara detail bagaimana kamu bisa mencapainya. Keempat, tujuan itu harus menantang. Jangan buat tujuan yang terlalu mudah, usahakan buat sedikit lebih sulit. Namun perlu diingat, tujuan kamu harus punya probabilitas keberhasilan di atas 50%. Karena kalau terlalu kecil, bisa saja hanya jadi angan-angan. Kelima, tujuan selaras dengan prinsip atau nilai yang kamu anut. Setiap orang punya tujuan hidup yang berbeda. Misalnya mana yang kamu pilih? Di umur 70 tahun, kamu dikelilingi harta berlimpah dan jadi CEO perusahaan terbesar di Indonesia, atau ketika berumur 70 tahun, kamu hidup di rumah sederhana dengan keluarga kecil di pinggir pantai. Tidak ada yang salah dan benar, namun apapun yang kamu pilih pasti ada konsekuensinya. Keenam, keseimbangan antara kerja dan bermain. Hidup itu tidak boleh berat sebelah. Tidak boleh hanya sibuk bekerja, tapi harus bisa diseimbangkan dengan hal lain, misalnya kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Ini baru bisa menjadi tujuan yang bermakna. Ketujuh, satu tujuan yang menjadi penentu. Dari semua tujuan yang kamu buat, coba perhatikan. Biasanya ada satu tujuan yang jadi kunci. Artinya, jika kamu berhasil mencapai tujuan tersebut, maka hal ini akan membantu kamu pada tujuan-tujuan besar yang lain. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, tujuan adalah kompas kehidupan. Semua orang sukses awalnya merupakan pemimpi yang besar. Mereka mengimajinasikan masa depan seperti apa, lalu bekerja keras untuk mendekatkan diri mereka pada tujuan tersebut. Kedua, jangan jadi negatif. Sebelum menentukan tujuan yang besar, penting untuk punya mindset yang benar. Perubahan apapun yang kamu inginkan, semua tergantung dirimu sendiri. Ketiga, tujuan harus jelas. Sebuah tujuan tidak boleh rancu atau sifatnya umum, misalnya ingin bahagia atau punya banyak uang. Sebuah tujuan harus jelas sehingga kamu bisa memvisualisasikannya di dalam pikiran dan mewujudkannya melalui tindakan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.